digitalisasi ini terkadang bisa membuat hal budaya itu menjadi berubah gitu kan, apalagi apa namanya, bisnis-bisnis sekarang itu kan banyak banget ya yang berkembang saat ini, mulai dari e-commerce, terus juga Instagram, or seperti marketplace yang banyak beredar lah, Facebook misalnya. Nah, di sini aku mau coba angkat hal yang paling simple aja. Jadi bahasanya itu nggak terlalu berat, jadinya agak santai. Mungkin di sini ada beberapa rekanku juga, dan juga ada, aku lihat juga ada beberapa yang aku kenal juga nih di sini. Nah, ini sebenarnya sharing yang cukup ringan saja, karena let's say saya lihat di dunia perkembangan saat ini tuh teknologi itu menjadi sangat penting ya. Artinya buat anak muda, apalagi yang umur-umur, saya juga berpikir masih banyak sih anak muda yang pasti punya creativity dan juga punya inovatif untuk meningkatkan perkembangan di saat ini. Nah, makanya saya coba angkat nih di Bona Pasogit mengajar tentang mengubah ide menjadi bisnis di era digital. Oke, sebelumnya tadi saya sudah dikasih tahu pengalaman kerja saya. Memang ya, saya suka berpindah-pindah kerja karena saya orang IT dulunya, suka coding dan juga yang suka teknis-teknis ya. Ya, kalau misalnya coding kan ya algoritmanya for, looping segala macam lah, itulah makanan tiap hari lah orang-orang programmer. Terus juga berhubungan dengan misalnya data gitu kan, terus bisa berhubungan dengan apa namanya server. Nah, itulah yang dulu pernah saya lihat, dan akhirnya saya melihat peluang itu cukup besar. Dan ini mau saya ceritakan sedikit tentang mengapa sih kita harus mempunyai ide dan menjadikan sebuah bisnis ini di era digital saat ini. Oke, boleh di next. Oke, setiap orang itu pasti punya ide ya. Nah, ini mungkin semuanya pada pasti tahu ya. Di sini siapa nih gambar ini nih, wajah ini. Ya ini adalah Menteri Pendidikan kita yang dulunya adalah CEO dan founder dari Gojek ya, Nadiem Makarim ya. Bapak Nadiem Makarim ini pernah berkata seperti ini, semua orang bisa mencuri idemu, tapi tidak semua orang bisa mengeksekusi ide sebaik dirimu. Nah, ini yang menarik ya, karena buat saya ada satu artikel yang mengatakan di beberapa koran seperti detik.com, Tempo, dan juga Kompas itu pernah saya baca bahwa entrepreneurship atau pengusaha, orang yang mau punya jiwa wirausaha itu di Indonesia itu skalanya cuma di bawah 3%. Jadi orang yang mau berpikir itu, punya ide itu cuma 3%. Wow, kecil sekali gitu kan ya. Jadi yang lainnya kemana nih gitu. Nah, ini yang menjadi menarik gitu kan. Cuma 3% orang yang punya ide. Kemudian dieksekusi dengan bagus. Setelah idenya dieksekusi dengan bagus, kemudian dijalankan dan berhasil, itu cuman mungkin yang berhasil 1%, tapi yang punya ide cuma 3%. Jadi sangat kecil sekali ya untuk melihat perkembangan. Padahal kalau kita lihat di negara maju sana, mungkin kita nggak mau berbandingkan, tapi saya mau lihat di negara maju seperti di Jepang atau di Amerika sana, justru entrepreneurship ini menjadi hal yang menarik gitu ya. Tapi di Indonesia memang menjadi hal yang baru. Nah, di sini saya mau coba kenalin dulu kenapa berawal dari ide. Nah, ide ini bisa banyak ya, banyak orang tuh sama. Misalnya contoh Gojek punya ide transportasi, lawannya ada Grab. Nah, idenya sama, cuman cara mengeksekusinya pasti beda. Nah, belakangan ini ada beberapa platform lain kayak misalnya Ninja Express atau mungkin yang Express lainnya yang bisa seperti Gojek, tapi belakangan ini memang cara mengeksekusinya mungkin beda. Jadi mereka
sudah lebih familiar sepertinya kita menggunakan Gojek seperti itu ya. Oke, boleh di next. Nah, gimana sih cara ngelihat ide? Oke, awal mulanya ngelihat ide nih pasti adanya masalah ya, kayak misalnya tadi Pak Nadiem Makarim ini ngelihat adanya masalah nih di dalam sebuah transportasi online. Misalnya contoh nih, kalau kita mengunjungi suatu tempat tapi kita nggak tahu tempatnya, kita naik ojek, kadang-kadang suka harganya maksudnya bisa lebih murah, bisa lebih mahal ya. Tapi biasanya pasti lebih mahal ya kalau sama ojek pangkalan gitu ya. Jadi kita tidak menentu gitu. Nah, kadang harganya turun naiknya itu tidak fleksibel gitu. Nah, itu yang menjadi masalah yang dilihat oleh pendiri Gojek ini, di mana masalah ini menjadi sebuah filosofi untuk idenya. Nah, ketika dia lihat, wah kalau misalnya saya pergi ke suatu tempat, ketika saya naik ojek, terus saya bilang, padahal jaraknya dekat, misalnya 2 kilo, tapi dimintanya itu kadang-kadang melebihi ekspektasi yang saya pikirkan. Padahal misalnya waktunya misalnya jam malam atau pagi-pagi yang tidak ada kendaraan umum seperti angkot, bus atau yang lainnya seperti itu. Itu menjadi masalah yang kita hadapi. Nah, bagaimana cara mendapatkan masalah? Melihat masalah tersebut, ya banyak sih kalian bisa misalnya kalian mahasiswa. Nah, mahasiswa kan pasti punya ide nih, misalnya, wah di kampus itu nggak ada sistem parkingnya. Terus misalnya di kampus itu nggak ada pembuangan sampah otomatisnya misalnya, terus juga tidak ada di kampus itu tidak ada misalnya website yang membantu melihat perpustakaan, buku-buku terbaik di perpustakaan. Nah, itu menjadi satu ide yang bisa kalian realisasikan seperti itu. Oke, boleh di next. Nah, kemudian setelah kalian mendapatkan ide dan mendapatkan masalahnya, pasti kalian punya solusi kan? Nah, nggak mungkin kalian punya melihat masalah. Misalnya kalian tadi punya ide, kenapa kita nggak bikin, misalnya anak kuliah nih, kenapa kita nggak bisa bikin aplikasi parking nih? Karena masalahnya misalnya setiap jam kuliah itu parkir penuh terus nih, gitu kan? Di jam-jam 11 misalnya, jam 11 sampai jam 1 siang misalnya, ini parking penuh terus nih. Nah, kalian itu memikirkan solusinya. Gimana kalau kita bikin solusinya itu misalnya aplikasi parking. Nah, itu bisa kalian coba pikirkan dengan baik solusi-solusi itu, kemudian bisa menyelesaikan masalah. Nah, inilah yang menjadi sebuah ide, di mana ide tersebut akhirnya bisa menjadi sebuah peluang bisnis ya. Peluang bisnis yang tidak dipikirkan banyak orang. Jadi kalian melihat masalah sederhana, misalnya, oh ada mobil di kampus yang setiap jam 11 sampai jam 1 siang misalnya, itu selalu penuh. Nah, kalian kemudian menawarkan sebuah solusi, memiliki solusi di dalam ide kalian. Nah, inilah yang menjadi sesuatu hal, apalagi solusi tersebut merupakan inovasi. Nah, kenapa inovasi? Jangan kalian memikirkan solusi yang udah ada. Misalnya, contoh di kampus ini, tadi kalian mahasiswa di kampus memikirkan solusi yang udah dilakukan sama kampusnya. Itu kan bukan solusi ya, tapi itu ya berarti ide tersebut sudah ada. Tapi kalau kalian memikirkan solusinya dengan digitalisasi, misalnya dengan komputerisasi, kreatif, lewat teknologi, karena saat ini saya lihat perkembangan informasi cukup cepat ya. Kalian mau belajar apa? Di YouTube ada. Kalian mau cari apa? Di Google ada. Tinggal bagaimana kalian memanage informasi itu dengan baik gitu, supaya informasi itu tidak tersia-sia dibuang, karena banyak orang itu kan, apalagi di Indonesia ya, yang nggak faedah justru ditonton, tapi yang faedah malah diabaikan gitu ya. Orang lebih banyak nonton game ketimbang belajar gitu. Nah, itu saya pernah punya riset seperti itu, karena
Waktu itu saya berpikir, karena saya adalah startup edutech di edukasi 4.0, waktu itu saya menawarkan kepada satu orang, saya coba teliti, ini solusi buat saya. Coba kamu belajar ringan dengan durasi 2 jam, dan kamu main game yang cukup rumit dengan durasi 5 jam. Ternyata hasil riset saya, ini berlaku 1-10 orang, ternyata mereka lebih cenderung kuat untuk melihat game di 5 jam ketimbang 2 jam untuk belajar. Mungkin belajar 2 jam itu udah sangat jenuh meskipun materinya cukup ringan. Nah, ini yang menjadi salah satu problem ya di bidang edukasi itu. Apalagi masuk ke digitalisasi. Nah, ini yang saya sedikit kasih tahu di startup saya edukasi 4.0, karena akhirnya muncul solusi ya. Solusinya bagaimana itu yang menjadi menarik gitu ya. Karena banyak orang lebih cenderung main game kuat, tapi kalau belajar padahal ringan itu udah ngantuk gitu, 2 jam aja aduh pusing deh, ngapain gitu kan. Nah, padahal kalau kita belajar itu kan bisa menjadi apa namanya, sesuatu yang bisa mengembangkan diri kita ke depan gitu kan. Nah, itu yang saya pikirkan. Ya, oke, boleh next talk. Nah, ketika kita sudah mendapatkan ide, mendapatkan masalah, terus kemudian kita punya solusi di inovasi secara digital. Nah, ini ada 5 hal yang 5 atau 4 ya, kurang lebih. Ini ketika kalian sudah mendapatkan itu, mulai dari sini mohon dilakukan, karena ide itu bisa berubah menjadi sesuatu hal yang berubah menjadi bisnis. Ini akan saya jelaskan mulai dari sini. Yang pertama, analisa masalah. Nah, misalnya tadi kalian punya problem di bidang kayak parking. Kalian analisa betul masalahnya. Kalian cari artikel, kalian cari buku, kalian cari sumber-sumber. Misalnya kalian hubungi teman-teman yang mengalami masalah tersebut, kalian bentuk kuesioner, kalian tanya sana sini. Nah, kalian analisa betul masalah yang kalian mau coba garap. Misalnya tadi ada ide, terus juga ada masalahnya, kemudian ada solusinya, itu udah kalian bungkus. Kemudian kalian analisa kembali secara detail masalahnya yang ada di dalam ide dan solusi kalian. Nah, kemudian next yang kedua. Nah, kemudian kalian cari tim. Ini yang paling penting, karena nggak ada seorang pebisnis itu sendiri. Kenapa saya bilang nggak pernah ada seorang pebisnis sendiri? Minimal berdua lah. Ya kalau kalian berbisnis sendiri, kalian ketika kalian bikin CV atau bikin PT, ya nggak mungkin kan nama kalian sendiri kan, direktur sendiri, nggak ada komisarisnya, nggak ada direktur, misalnya direktur yang lainnya. Nah, dan nggak mungkin juga direktur hanya sendiri gitu, nggak ada direktur keuangannya, kalian all out, atau maksudnya kalian yang ngerjain semua tugas kalian yang ngerti, itu nggak mungkin juga. Misalnya keuangan kalian juga, terus juga bagian riset kalian juga, terus juga keputusan kalian juga, itu nggak akan mungkin. Makanya kalian perlu tim yang menurut kalian bisa bentuk. Misalnya kalian punya ide seperti ini, kalian tanya, lo mau jadi tim gua nggak, misalnya gitu kan. Kita mau bikin idenya seperti ini, kita punya solusi seperti ini, kira-kira kamu tertarik nggak? Karena mungkin misalnya teman kalian itu punya kemampuan desain grafis misalnya, ya udah coba bantuin dong, sebarin pamfletnya misalnya, atau coba bantuin dong marketingnya gitu. Nah, itu kalian cari teman dan bentuk tim. Kemudian tim itu kan membentuk suatu struktur organisasi nantinya. Itu pada fase yang lanjut, tapi saya nggak akan ngebahas itu di sini. Saya akan hanya membahas secara simple aja dan ringan saja. Oke, next, silakan. Oke, kemudian setelah cari timnya dapat, misalnya sudah dapat 1 orang atau 2 orang yang mau diajak bergabung, kemudian tim tersebut kalian bagi tugasnya. Oke, kita bagi-bagi tugas yuk. Misalnya per minggu, yang marketing siapa, terus yang
yang nyari kliennya siapa, terus yang bikin desain. Misalnya kalian pakai teknologi, bikin desain websitenya siapa, atau misalnya kalian nggak punya website gitu, cuma bisa pakai Instagram, silakan yang bikin desain Instagramnya siapa, atau Facebooknya siapa. Let's say banyak sekali ya, atau pakai Friendster nggak mungkin ya, karena udah jadul banget ya. Ya minimal Facebook dan Instagram lah. Kalian bisa lakukan itu, bagi-bagi tugas, kemudian dilaporkan dan dimeetingkan hasilnya seperti apa. Kemudian kalian mulailah mencari kekurangan tim yang memang ada kekosongan. Misalnya tugas keuangan belum ada, terus di bagian teknologinya belum ada, di bagian yang lain belum ada, dan seterusnya. Itu perlu adanya pembagian tugas yang cukup pas gitu ya. Dan juga misalnya tugasnya tadinya saya fashionnya di marketing, tapi saya dikasih tugasnya di bagian keuangan. Nah, itu juga perlu dipikirkan lagi. Itu yang perlu dilihat daripada ketika kalian menjalankan ide tersebut. Nah, itu kalian harus betul-betul merincikan tugas yang dilakukan. Oke, kalian catat dulu tugasnya, kemudian dibagi-bagi. Oke, boleh di next. Oke, yang terakhir ini adalah kata-kata keramat ya buat saya biasanya, buat para entrepreneurship. Ide udah ada, masalah udah ada, terus juga solusi juga udah ada, terus analisa masalah yang kita tanya juga udah ada, masalah besarnya itu yang kita mau solve juga ada. Kemudian tim udah ada, terus tugas sudah ada. Nah, ini kata-kata keramat dari entrepreneurship biasanya gini. Mulai. Banyak orang yang nggak pernah eksekusi ya. Ini udah ada, ini udah ada, ini udah ada, ini udah ada. Tapi nggak pernah mulai-mulai gitu. Stuck di situ aja. Jadi ini selalu saya tanamkan di dalam pikiran saya bahwa apapun tugasnya, apapun idenya, apapun solusinya, kita harus terus mulai. Eksekusi, mulai, dan implementasi. Karena ini ada kata-kata menarik ya dari entrepreneurship, kalau kalian pernah dengar Bob Sadino, ya, pengusaha yang main di telur dulunya, telur ayam negeri, dia pernah bilang begini. Ada orang bilang datang sama saya, Pak Bob, saya mau belajar usaha, tapi saya nggak punya duit. Loh, emang usaha butuh duit? Terus akhirnya orang itu berpikir, oh iya ya, nggak perlu. Oke. Kemudian ketika dia udah dapat duit, Pak Bob, saya datang lagi nih ke Pak Bob. Oke, saya udah punya duit, tapi saya bingung pasarinnya. Loh, tadi bilang yang pertama mau usaha, tapi nggak berani mulai karena nggak punya duit. Ya. Sekarang udah punya duit, tapi nggak mau mulai karena bingung pemasarannya. Ya oke. Nah, akhirnya dia kembali lagi nih. Pas balik lagi, terus dia tanya lagi nih, Pak Bob, saya udah punya duit, tapi saya udah bisa masarin, tapi barangnya itu nggak laku. Nah, inilah yang terjadi. Orang harus selalu memulai hal yang baru gitu ya. Mulai terus, starting terus. Nah, kata Bob Sadino, lo udah punya duit, udah punya marketing, terus barang yang nggak laku, ya kalau misalnya memang itu, ya ngapain usaha gitu ya kan. Ya tadi yang pertama, Pak Bob, saya mau usaha tapi nggak punya duit. Ya udah ngapain usaha, akhirnya dia mulai usaha lagi. Terus yang kedua, saya udah punya duit tapi nggak bingung pemasarannya. Bob bilang, ya udah nggak usah usaha, akhirnya dia mulai lagi usaha. Yang ketiga adalah ketika dia udah punya duit dan udah punya marketing, tapi dia nggak pernah untung-untung. Nah, inilah yang harus kita tanamkan di dalam ketika kita punya ide dan mulai berbisnis itu, kita akan selalu kembali ke nol, mulai lagi. Kemudian finish lagi, kemudian mulai lagi, akan terus-terusan. Karena yang namanya usaha itu seperti itu, dan apalagi peluang di era digital ini sangat
sangat banyak. Jadi buat generasi muda saat ini, apalagi di Bonapasogit mengajar ini, cukup menarik sekali ya, karena misalnya kalian mau belajar di luar negeri, ada wadahnya, lihat video-videonya juga ada. Terus kalian mau belajar apa nih? Waktu itu yang sebelumnya data science, atau yang sekarang lagi booming tuh machine learning ya. Terus apalagi nih belajar website, belajar ya and so on, banyak sekali. Itu bisa menjadi value buat kalian supaya kalian bisa memulai. Inilah kata-kata keramat yang seperti saya bilang, memulai, dan kalian punya value. Minimal kalian kerja dulu di perusahaan yang kalian suka. Tapi kalau kalian memang suka dengan keprofesionalan, karir profesional, lanjutkan di perusahaan itu sampai ke tingkat yang paling tinggi. Tapi kalau kalian memang suka dengan entrepreneurship, kalian mencoba belajar dulu di perusahaan orang, kemudian kalian starting mulai dengan mencoba ide dan solusi di era digital saat ini. Oke, terima kasih. Mungkin itu dari saya. Oke, iya, makasih banyak Bang Hansen. Ada banyak informasi yang sudah di-share dari Bang Hansen hari ini tentang bagaimana kita mengubah ide menjadi peluang bisnis ya. Tadi Bang Hansen udah share banyak dari gimana caranya mengubah solusi jadi peluang bisnis, menganalisis masalah, cari tim, tugas. Yang paling aku catat nih sebenarnya yang terakhir ya, kata-kata keramat dari Bang Hansen. Jangan lupa mulai, harus dimulai. Soalnya banyak banget di Bang teman-teman punya ide bisnis, tapi memulainya nih yang paling susah. Oke. Nah, buat teman-teman yang masih ingin bertanya, boleh silahkan masukin pertanyaannya di Slido ya, dengan kode 51701. Nah, sebelum ke Slido, boleh ya Bang, kita tanya-tanya dulu nih ke Bang Hansen. Iya, silakan Tok. Nah, tadi kan Bang Hansen udah ngomongin banyak nih tentang bisnis. Nah, bicara tentang bisnis. Bisnis kan pastinya kita bicara long term ya Bang. Bisnis bukan yang dijalankan 1 hari atau 2 hari aja nih. Ada yang bertahun-tahun dan bahkan sampai diwariskan ke orang lain ya Bang ya. Dalam jangka waktu dan periode yang lama tersebut, pernah nggak sih Bang Hansen merasa bosan ngejalanin bisnis yang Bang Hansen lagi jalanin? Oke, ini memang pertanyaan yang betul-betul pernah saya alami sebelumnya. Jadi kalau merasa bosan itu pasti ada sih, setiap manusia pasti ada merasa bosan. Misalnya meskipun passion saya itu memang passion saya adalah mengajar gitu ya, saya mau melakukan aktivitas itu berulang-ulang kali karena saya suka dan saya hobi, tapi pasti ada rasa jenuhnya, pengen mencoba sesuatu hal yang baru. Nah, terkadang hal yang baru itulah yang menjadikan kita itu menjadi tidak bosan. Misalnya kalau misalnya saya ngajar gitu ya, terus gimana ya cara ngajar yang biar have fun lagi gitu. Misalnya ketemu komunitas, misalnya contohnya kayak Bonapasogit nih, oh coba ngajar di sana yuk gitu. Terus ketemu teman baru, ketemu apa namanya audiens baru yang berbeda gitu. Nah, terus ketemu pertanyaan baru. Nah, itu menjadi satu hal yang nggak bosan, karena kadang kalau misalnya kita nggak coba research, kita nggak coba mulai hal yang baru lagi, kita mulai lagi gitu ya, kita udah finish, misalnya kita jadi salah satu founder startup kayak saya misalnya gitu ya, ngurusin kerjaan banyak gitu kan, terus mesti speednya kenceng, nyari market gitu. Terus ketika kita passion kita back to passion lagi, itu kan masalah manajemen ya kalau itu ya. Misalnya kita harus kejar achievement-nya kita. Nah, terus kita juga kan bikin sesuatu startup itu kan karena passion kita. Nah, kita back to passion kita coba cari network baru lagi. Terus kita juga cari gali ilmu yang baru lagi supaya kita bisa melatih hobi kita itu tidak hilang. Misalnya kalau kalian suka main bola gitu ya, suka main bola, hobi kalian main bola, ketika kalian jadi pemain bola terkenal kan, kalian kan masuk manajemen gitu ya. Manajemen itu bikin pusing juga. Misalnya gaji kalian, ketika kalian udah nggak bisa bagus main bola lagi, gaji kalian kecil.
Tapi apakah ketika gaji kalian kecil kalian masih mau main bola atau enggak? Itu pertanyaannya gitu. Tapi kalau namanya hobi harus ditingkatkan, mulai lagi starting, finish, kembali lagi start lagi. Misalnya kalian tadinya sudah bagus di pemain bolanya, terus karena udah mulai bosen, jangan juga ditinggalin sih, seperti itu sih toh. Oke, berarti lebih ke kita harus mau mencoba hal-hal baru ya Bang ya? Iya, betul. Nah, seringkali nih Bang, waktu kita udah punya ide bisnis, kita merasa nggak percaya diri dengan ide yang udah kita punya. Nah, mungkin ini juga salah satu penyebabnya ya, kenapa kata-kata keramat dari Bang Hansen tadi itu muncul. Orang-orang itu nggak memulai. Mungkin karena memang dia punya ide tapi kurang percaya diri gitu dengan idenya. Nah, kalau dari Bang Hansen sendiri, gimana sih caranya Bang, biar kita tetap bisa pede gitu dengan ide kita dan bisa memulainya gitu? Oke. Ya, ini pengalaman saya dulu, saya cerita sedikit sih. Tahun 2014 saya tahu startup itu waktu saya masih kuliah S2. Waktu itu saya nonton pendirinya si Bukalapak, Ahmad Yaki tuh. Dia bilang, so you leader and get your social impact in your di dalam lingkungan adaptation ya, adaptation supaya energi kalian bisa mendapatkan ide. Nah, kemudian ketika saya lihat itu, nah bergabunglah dengan beberapa orang yang punya ide gitu. Memang banyak orang yang punya idenya dahsyat lah, istilahnya. Wah, punya ide seketika, tiba-tiba misalnya punya ide begini nih, mau bangun ini. Terus kadang-kadang ada juga teman yang datang ke saya tuh, saya jam 1 pagi nggak sengaja bangun terus punya ide bagus gitu. Terus dia cerita sama saya, nah itu kan ide-idenya bagus. Dan pertanyaan saya, ketika udah lama nggak ketemu, berubah lagi idenya. Nah, bisa hal yang pertama yang tadi diindikasikan itu adalah, yang pertama itu dia nggak pede dengan idenya. Yang kedua, dia nggak fokus dengan idenya. Yang ketiga, dia masih mencoba trial and error gitu loh. Dia nggak tahu ide ini bisa berhasil atau enggak gitu. Nah, itu yang kadang-kadang bisa menjatuhkan mental seseorang. Karena waktu saya pernah pakai layanan edutech tuh pertama kali dari Universitas Indonesia, namanya Kozora. Pendirinya si Riza Herdiego, CEO-nya waktu itu tahun 2015, saya ikut validation-nya dia yang di startup IDS-nya itu bikin MVP. Waktu itu ada bootcamp dari dia, waktu itu yang mentor-mentornya itu kayak CEO-nya kitabisa.com, kayak yang dari bubu.com gitu kan. Nah, let's say ketika 3 tahun ke depan, ini aplikasinya udah nggak ada gitu, Kozora. Saya tanya sama CEO-nya kan, saya telepon. Saya lihat di websitenya, maaf, Kozora.com ditutup. Ini 3 tahun terakhir kami, selama 3 tahun ini kami melakukan hal yang salah dan kami akan memperbaikinya. Ini anak UI, saya bilang. Dan dia pernah ke Silicon Valley gitu kan. Kok masih gagal idenya? Ini kurang pede atau memang dia salah langkah? Nah, saya tanya kan sama dia. Oke, sebetulnya kita terlalu pede dengan ide itu katanya. Kita terlalu yakin kita akan menjadi unicorn, misalnya istilah zaman sekarang gitu kan. Kita terlalu yakin kalau kita terlalu begini begitu, kata dia. Terus juga dia bilang ternyata kita perlu banyak belajar dan juga kita perlu banyak sesuatu yang nggak perlu kita egokan gitu. Jadi misalnya kita punya ide gitu, terus menganggap ide itu paling bagus lah dari yang lain. Nah, akhirnya dia tidak fokus gitu, tapi malah mengejar ide itu menjadi kebanggaan buat dirinya, bukan menjadi taking profit gitu loh. Itu kan kalau di bisnis ya. Makanya kalau dibilang, kalau mau bikin ide, kalau kurang pede, coba validasi, tanya ke resource, ke teman-teman, ide saya begini loh, kira-kira udah ada belum ya yang pakai ya? Atau memang
kamu mau pakai nih jadi user pertama saya akan kasih misalnya hadiah nih pulpen atau buku gitu ya. Coba dong kasih saran tentang ide saya. Nah, hal-hal seperti itulah yang harus divalidasi ke banyak orang supaya jangan gagal terhadap ide kita. Jadi kadang-kadang orang berpikir ide gue ini bagus misalnya. Jadi lu nggak perlu tahu, lu tunggu aja hasilnya gitu misalnya. Kamu akan tunggu aja hasilnya, ide saya akan bagus. Nah nanti ketika produk ini jadi, kamu bakalan merasa, wah ini idenya bagus banget itu. Itu sebenarnya hal yang salah gitu. Harusnya kalian tanya dulu ke orang-orang, saya punya ide seperti ini, dan saya punya solusi seperti ini. Kira-kira udah pernah dengar belum? Kira-kira udah ini belum gitu kan? Nah itulah yang mengurangi kesalahan yang ada pada sebuah ide, kira-kira seperti itu. Oke, berarti masalahnya nggak cuma kurang pede, tapi terlalu pede juga bisa jadi masalah ya Bang ya? Terlalu pede juga bisa menjadi masalah, betul. Udah ada beberapa pertanyaan nih di Slido. Kita langsung ke pertanyaan di Slido ya Bang ya. Yang pertama nih ada yang nanya, gimana menurut kakak tentang ide yang bagus tapi nggak direspon sama pasar? Gimana nih Bang? Oke, punya ide bagus tapi nggak direspon sama pasar. Ya, itu hal yang sangat biasa sih. Maksudnya pasar memang semua hal yang baru, semua hal yang inovasi itu nggak langsung diterima sama pasar, ada prosesnya. Tapi kadang begini, misalnya kita contoh ya, di Indonesia ini tidak ada mobil menggunakan baterai, cuman ada di Elon Musk, itu kan sesuatu hal yang baru. Nah, gimana nih gantiin negara Indonesia, misalnya, yang biasa udah pakai bensin di Pertamina, tiba-tiba nanti muncul perusahaan, misalnya startup lokal lah, orang Indonesia yang berpikir, saya mau bikin mobil listrik ya. Nah, itu kan sesuatu hal yang baru ya. Nah, bagaimana kalau misalnya tidak direspon pasar menurut saya, pasti akan sulit ya. Mati dah. Dia kirim. Tidak, itu akan sulit, tapi pertanyaan saya adalah, tadi di awal materi saya sudah katakan, ide kalian boleh sama dan ide kalian boleh tidak diterima, tapi bagaimana cara mengeksekusinya? Nah, mengeksekusinya ada namanya, coba kalian googling, namanya MVV, Minimum Value Proposition. Itu kalian bisa coba. Kalian coba tes dulu nih, misalnya kalian punya ide mau membangun A gitu. Coba kalian tawarkan dulu ke pasar dengan nilai minimumnya, misalnya contoh kalian mau bikin Bonapasogit mengajar nih misalnya, kalian bikin pembelajaran minimum yang paling standar dulu deh, misalnya tentang pelajaran untuk SMA, misalnya apa, matematika, fisika, minimumnya. Mereka tertarik nggak sih ke Bonapasogit mengajar misalnya gitu kan. Terus juga belajar ide, mereka tertarik nggak sih? Kita nggak bahas langsung yang sebesar ide kita to the point gitu loh. Misalnya saya nih mau ngajarin langsung bisnis model, entrepreneurship. Saya nggak langsung to the point gitu kan. Tapi saya mau ngajarin, ya udah belajar dari minimum dulu nih, minimum gimana? Kasih tahu dulu ke teman-teman, kita belajar ide dulu yuk, baru bikin bisnisnya. Karena kalau langsung saya to the point bilang, ya udah kita bikin PT dulu, kita bikin tim, kita siapin dana, to the point bikin PT, langsung jadi bisnis. Itu kan langsung high value-nya gitu kan. Tapi saya mau coba minimum dulu nih, tawarin. Minimum itu sudah menjadi hal yang diterima, maka perlahan-lahan nilai itu akan naik, seperti itu kurang lebih. Ya. Jadi kalau misalnya dibilang kalau nggak diterima nih di pasar, ya kita coba tawarin yang paling minim dulu nih, yang paling masyarakat itu secara umum tahu, misalnya kayak bank sampah contohnya. Oh sampah ya, tapi kita bermain di teknologi sampah ternyata. Nah, kita tawarin dulu dari yang paling minimum sekali, seperti itu kira-kira. Oke. Jadi pertama kali kita perlu menawarkan
ide kita dengan nilai yang paling minimum ya Bang, untuk melihat respon pasarnya gimana terhadap ide kita gitu ya. Betul, betul. Kalau di tempat saya yang paling sering saya dengar ini disebut dengan istilah piloting Bang, kebanyakan. Mirip-mirip. Piloting, Jadi, ya, piloting betul. ya, piloting menyampaikan ide-idenya ke pasar untuk melihat responnya mereka gitu ya. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya nih Bang. Apa sih yang paling dipertimbangkan atau diperhatikan investor jika ingin invest ke bisnis kita? Oke, ini kayaknya dari founder slide nih, anak-anak investor nih. Bentar ya. Oke, investor ya. Sampai saat ini saya juga masih bootstrap. Bootstrap itu pendanaan sendiri. Berapa kali pitching dengan investor, presentasi dengan investor juga gagal gitu kan. Karena banyak banget nih kriterianya. Kalau di zaman dulu tuh waktu saya bikin hellobeauty.id, bantuin teman saya namanya Dennis Chandra. Sekarang udah seed funding seri A kalau nggak salah di Makeup Artist. Itu tahun 2015 itu saya belum tahu betul ya apa sih startup itu ya. Ternyata cuman seed funding ide dapat seed funding gitu. Sama kayak Bukalapak, Tokopedia gitu. Cuman idea langsung funding seed ya, kategori mungkin di bawah 200 juta atau 300 juta. Itu zaman dulu 2013 sampai 2015 gitu. Nah, kalau sekarang kalau mau investor itu kriterianya banyak sekali. Mungkin saya akan jelasin tiga deh. Yang pertama, investor ngelihat who is the founder? Siapa founder yang kalian mau invest? Nah, dia akan melihat betul foundernya. Mulai dari aktivitas founder, mulai dari baca bukunya founder kayak gimana, mulai dari founder itu ngelakuin sertifikat apa, terus juga tiap hari aktivitas di Instagramnya ngapain, terus juga aktivitas di sosial medianya ngapain, terus dia juga suka ngomong kemana, ngapain aja, itu sangat dilihat ya. Yang pertama tuh tadi tentang siapa yang mau diinvest sama dia, siapa orang yang mau diinvest sama dia. Kayak contohnya kayak karyawan aja lah, misalnya kita ngelamar sebagai programmer gitu, tanya bisa coding nggak, terus lulusan mana, IPK-nya berapa, ya udah nih tes codingnya nih, setengah jam saya balik lagi selesai ya, bisa kan? Nggak bisa, ya udah ganti gitu kan. Nah itu sekarang sudah sampai tahap itu, bukan ide lagi. Kalau dulu saya ide, tapi sekarang udah nggak ide. Yang kedua itu dia ngelihat ini bisnisnya ada produknya nggak sih? Nah, jangan hanya bisnis ternyata nggak ada produknya gitu loh. Nah, ini yang menjadi salah satu pandangan dari foundernya. Misalnya, produknya apa nih? Produknya misalnya jualan gorengan pisang, ya kan? Ada produknya dong. Ya kan? Produk pisangnya berapa harganya? 10.000. Dijual ke pasar berapa? 12.000. Mau dijual kemana? Ke 2 juta database pengguna di Indonesia. Wow, kan? Jadi unicorn lah, misalnya seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah tim. Nah, seberapa kuat timnya di dalam corporate kalian? Ya tadi yang pertama founder atau personalnya, misalnya direkturnya kayak gimana karakternya. Tadi yang kedua adalah produk, dan yang terakhir adalah tim kalian. Tim kalian ini tim yang hebat atau bukan gitu. Makanya dia mau invest ke kalian. Karena melihat kalian punya tim yang solid, kalian punya manajemen yang bagus, dan kalian bisa sustain ke depan dan lebih bagus lagi. Kira-kira seperti itu toh. Oke, berarti ada untuk sekarang kurang lebih yang dijelaskan Bang Hansen tadi, setidaknya ada 3 ya yang harus dipersiapkan. Lebih susah dibandingkan dulu ya Bang ya? Iya, dulu susah banget. Dulu gampang banget maksudnya. Basic ide juga udah dapat. Ya, sekarang udah susah banget. Oke, masih berhubungan dengan investor nih Bang yang selanjutnya. Kalau nggak ada funding gimana Bang? Padahal bisnis yang mau dimulai kan butuh duit nih. Oke. Nah, itulah tantangan pengusaha sekarang sih. Ini juga bermasalah ya, karena
banyak orang, apalagi kita generasi muda yang umurnya masih di bawah 35 tahun misalnya, ketika kita punya ide bagus nih, di-funding lah misalnya 3 miliar gitu ya, atau berapa lah gitu, berapa US dollar gitu. Rata-rata mindset anak muda itu, ini duit punya saya gitu, bukan untuk usaha gitu. Nah, itulah yang terjadi ketika investor itu memberikan duit itu, dana itu ke anak muda, tapi tidak menjalankan secara benar. Nah, itu yang sekarang lagi dibikin sama investor. Misalnya kalau ditanya kembali ke saya, kenapa saya nggak funding? Saya juga memikirkan kembali ke investornya. Misalnya begini, ketika kalian punya passion, tadi kayak saya mengajar, kalian dapat investor yang tidak sepassion dengan kalian, itu juga menjadi masalah buat kalian kan. Kenapa? So, dia punya saham ke kalian, tapi dia tidak punya pemahaman tentang bisnis yang kalian jalankan. Itu sangat masalah. Itu sangat warning lah, sangat berbahaya sekali ya. Karena istilahnya mulai dari tadi ya, founder, produk sama tim, itu semuanya punya jodoh nih. Kalau kalian nanti jadi entrepreneurship itu kayaknya hukum alam nih, jodoh semuanya nih. Founder ketemu temen karena sepemikiran jodoh, kayak suami, kayak keluarga jadinya jodoh gitu kan. Yang kedua terus produknya dibuild, ya jodoh produknya yang paling laku mana. Ketiga, tim. Kenapa timnya bisa solid? Karena kita berjodoh dengan timnya. Sepemahaman, mau bekerja keras, loyal, dan segala macamnya itu kan jodoh. Kalau nggak jodoh, mereka bakalan ke corporate lain. Begitu juga dengan investor. Itu jodoh-jodohan juga. Karena kebanyakan investor sekarang tuh udah takut kalau kita ngasih funding gitu ya. Terus tiba-tiba dia pikir ini bukan duit untuk usaha, tapi untuk misalnya beli mobil, let's say beli mobil nih, karena berpikir, contoh ya, kita kasih tahu orang tua kita nih, kita udah dapat 3 miliar dari investor, ya udah kamu beli mobil aja, kata orang tuanya, beliin mobil, ya udah kamu beli rumah, kan kamu jadi orang kaya, beli rumah, tapi produknya nggak dipikirin, dia berpikir itu adalah hasil dari kemenangan gitu loh, seed funding itu salah banyak, tapi banyak sekali pemain-pemain yang mungkin adalah yang beberapa yang seperti itu, tapi jangan sampai kalian berpikir kalian dikasih uang gitu dengan investor, misalnya kalian diinvest sama orang tua kalian misalnya 200 juta nih buat modal usaha bengkel. Nah, itu bukan berarti kalian dikasih duit buat beli rumah atau buat istilah orang Batak mangoli gitu kan, buat sinamot, kan enggak ya, untuk wirausaha gitu kan. Nah, itu yang salah, jangan salah seperti itu, jangan salah tangkap. Nah, itulah yang harus punya pandangan-pandangan seperti itu. Iya, langsung jadi contoh ya Bang, dari tadi salah satu hal yang dilihat oleh investor itu foundernya ya sebelum memutuskan untuk invest. Ya, betul. Oke, selanjutnya nih Bang, kalau misalnya kita udah punya ide nih, apa sih langkah awalnya jika ingin mengeksekusi ide kita jadi bisnis? Oke, langkah awal yang pertama, kalian betul-betul tentuin dulu. Ide ini merupakan ide yang betul-betul cocok untuk kalian menjadi pasangan hidup kalian lah, berbisnis kalian, mencari istilahnya mencari kantong kalian lah, penghasilan kalian gitu. Karena kalau misalnya kalian gini, apapun yang kalian jual, apapun yang kalian lakukan, kalau kalian memang yakin, misalnya jualan apa namanya, mie gomak lah misalnya, di depan gereja atau di depan masjid atau di mana. Kalau kalian yakin, kalian bisa menjadi supplier atau distributor mie gomak se-Indonesia misalnya, atau sedunia. Nah, tapi kadang-kadang kan banyak orang yang nggak yakin gitu loh, atau gengsi gitu. Saya punya ide tapi nggak mau saya keluarin, nggak mau saya tanya, nggak mau saya ini. Akhirnya lupa idenya, melihat orang lain udah sukses. Ini ide saya nih dulu nih. Dulu harusnya punya saya nih. Kebanyakan kan gitu ya. Dulu saya berpikir seperti ini nih. Atau saya jangan-jangan dulu pernah ngomong sama kamu ya, karena jadinya kamu curi ide saya. Nah, itulah yang nggak pernah dieksekusi, dan orang malu untuk mengeksekusinya gitu loh. Padahal seorang yang entrepreneurship ya, dia nggak pernah malu kan
untuk ngasih tahu idenya, saya punya ide seperti ini nih. Terus gimana ya? Misalnya dibilang orang, ya udah dagang aja di pasar dulu, kasih tahu orang di pasar atau di tempat umum, coba kasih brosurnya. Tapi banyak orang yang berpikir tuh kalau sendirian ya males juga sih. Ada yang mentalnya seperti itu kan. Ya udah kalau misalnya nggak berani di tempat umum gimana nih? Oke, ya udah kita cari tim deh. Misalnya kalian gaya temen gitu kan, terus kalian kasih tahu sebenarnya saya tuh bisanya ngoding doang nih, kalau misalnya marketing saya nggak berani, kamu mau bantuin saya nggak, misalnya seperti itu kan. Atau mungkin sebenarnya saya punya duit doang nih dan saya juga mau belajar buat bisnis nih, ada satu barang yang bagus, kamu mau bantuin saya nggak, misalnya seperti itu juga. Itu bisa menjadi bisnis yang tadinya ide jadi bisnis gitu. Bukan berarti kalian nggak berani ngomong, disimpan begitu saja, tapi ketika kalian nonton berita ternyata ide yang kalian pikirkan itu meledak gitu kan, itu kan aduh, itu padahal ide yang saya pikirin 2-3 tahun yang lalu, kenapa bisa meledak sekarang gitu kan. Itu sayang sekali kan. Nah makanya mumpung kalian punya ide dan bisnisnya ini masih hangat, misalnya buat menurut kalian atau keyakinan kalian, mungkin hal yang paling cepat adalah kalian coba validasi dulu ke market atau ke masyarakat luas, apakah ini cocok. Kemudian kalau ketika cocok, baru kalian tadi kata-kata keramat saya mulai, supaya ya tadi kalian yang tadi saya ceritakan contohnya, ketika ada orang yang punya ide yang sama dan ternyata kalian yang ada di TV itu dan meledak, lah itulah orang-orang yang cuma jadi penonton, tidak jadi player, cuma bilang itu ide saya yang dulu nih, kenapa dia yang jadi sukses gitu loh, karena mereka cuma jadi penonton, bukan jadi playernya. Seperti itu sih. Berarti langkah awal yang harus dilakukan itu yang pertama harus yakin, baru validasi bisnisnya ke market ya Bang, pertama-tama ini dilakukan di awal. Oke, selanjutnya nih Bang, dari semua yang Bang Hansen jelasin tadi, menurut Bang Hansen apakah bisa diterapkan untuk memulai suatu organisasi non-profit? Oke, ini yang menarik ya, karena kalau saya sih memang berangkat dari yang non-profit sih, social impact. Kalau biasanya anak-anak muda itu beda sih pola pemikiran dengan orang tua dulu ya. Kalau orang tua dulu mungkin berpikir kalau anaknya kerja non-profit, ngapain non-profit gitu kan. Ngapain ini begini gitu kan. Ngapain begini, kalau bisa cepet kaya lah. Jadi PNS, korupsi misalnya. Langsung kaya gitu kan. Ngapain ngerjain jadi entrepreneurship, social impact gitu. Terus juga begini, capek, dagang, gak laku. Cuman ide, fashion yang gak jelas. Itu pemikiran orang zaman dulu. Kalau sekarang, let's say lihat YouTuber gitu. Itu YouTuber itu, kalau orang tua dulu bilang ngapain di depan laptop seharian gitu, nonton YouTube, duitnya dari mana? Ternyata ketika meledak, baru orang tua yang mungkin tadinya berpikir nggak sepaham, akhirnya berpikir oh iya ada duitnya ya. Tapi mungkin setahun di awal itu mereka impact, social impact, bikin konten capek, nggak ada yang nonton, bikin materi pusing-pusing sampai begadang, subscribe-nya dikit gitu loh. Terus juga mungkin ya ngeluarin duit yang nggak kecil gitu loh. Misalnya bikin prank gitu di sosial apa namanya, di ngeprank tentang kegiatan sosialnya, misalnya kalau dia pura-pura jadi pengemis gimana nih gitu, kalau dia pura-pura jadi orang buta bagaimana, orang tuli bagaimana, itu kan butuh biaya ya, kamera segala macam. Nah itu kan hobi, berawal dari hobi gitu loh. Itu yang terjadi di generasi zaman sekarang dan menghasilkan bisnis dan duit yang cukup lumayan gitu. Apalagi kayak YouTuber sekarang udah banyak juga kan yang menjadi YouTuber justru sekarang, apalagi di era pandemi gitu. Itulah yang akhirnya terjadi perubahan pemikiran. Yang tadinya orang mau jadi kerja mungkin jadi ya kantoran, akhirnya jadi influencer Instagram, YouTuber gitu loh. Iseng-iseng, tapi tetap misalnya masih kerja di karyawan supaya dia belajar juga organisasinya kan, ketika dia punya manajemen di dalam dirinya. Itulah yang perlu dilihat perkembangannya, karena di Indonesia sendiri itu memang
cukup banyak yang dilakukan gitu. Apalagi generasi muda saat ini udah lebih pinter lah, nggak kayak dulu kan, informasi susah gitu. Kalau misalnya mau ngecek informasi apapun, nggak ada YouTube, nggak ada Google, ya hanya surat kabar aja, koran. Belum tentu korannya juga sama dengan koran yang lain gitu loh. Kalau YouTube kan kita bisa cari sebanyak-banyaknya kebenarannya, cari video sebanyaknya, cari Google juga, atau lebih konkret lagi cari jurnalnya gitu kan. Misalnya, nah itu lebih banyak lah pilihan di era zaman sekarang ini. Makanya kedepannya kayak saya pikir ya, di edukasi 4.0 sendiri, era industri 4.0 ini memang banyak juga yang belum tahu pasti ya, kayak di halak kita lah, di orang Batak. Kalau saya tanya nih, karena Poso misalnya kayak Mark Aung gitu, kalian tahu nggak sih industri 4.0 yang lagi dibikin pemerintah? Ya banyak juga yang nggak tahu apaan tuh gitu kan. Digitalisasi, kalian pakai smartphone kan? Nah, ya oke, ya udah. Disitulah sebetulnya nanti akan terjadi pergerakan gitu, pergeseran, disruption digital itu sendiri. Kira-kira sih seperti itu toh. Oke. Lumayan banyak ya Bang ini pertanyaannya, banyak yang cukup tertarik sepertinya ini. Ke pertanyaan selanjutnya Bang, mungkin singkat aja sih Bang ini mungkin ya. Mau nanya nih Bang, baiknya di umur berapa ya kita mulai belajar berwirausaha atau membangun startup? Menurut Bang Hansen sendiri gimana? Oke. Umur berapa ya? Kalau bisa 17 tahun, 17 tahun. Saya udah telat aja nih. Iya, kalau bisa 17 tahun, 17 tahun. Karena kalau bisa, ya bukan kaya sih, kalau bisa sukses lebih cepat, kenapa enggak kan gitu ya. Kita lihat pendirinya Tokopedia, Ahmad Zaki gitu ya, Bukalapak. Mereka kan di usia muda juga kan, jadi unicorn gitu kan. Terus siapa lagi nih? Tanihub, si Wawan tuh, yang ex-nya. Terus si siapa lagi? Itu kan Pak Nadiem gitu ya. Itu kan mereka kan entrepreneurship muda yang bisa kaya dengan usia di bawah 30 tahun ya. Kayak si punyanya si Bizier ya, yang masuk ke Forbes tuh, CEO-nya juga. Itu masih muda banget tuh, 30 tahun ke bawah udah masuk majalah Forbes Amerika. Kan gila gitu. Itu menurut saya kalau bisa dilakukan sekarang, skalanya internasional, kenapa enggak gitu kan. Karena kenapa saya bilang internasional, kalian punya gadget aja udah internasional banget. Kalian nonton konsernya misalnya Oasis gitu ya, nggak perlu lagi kalian datang ke Inggris gitu, lihat aja di YouTube, itu kan udah internasional gitu. Kalian mau kuliah misalnya, mau ngambil pelajaran apa nih, ya di Coursera ada, di Udemy ada misalnya, atau apa gitu, itu kan udah sangat mobile sekali. Nah, makanya informasi itu cukup cepat perkembangannya, kita harus bijak lah pakai informasi. Nah, itu yang perlu kita sikapi sih. Kalau misalnya dibilang di usia berapa, ya kalau bisa dari sekarang ya sangat enak gitu loh. Dan juga yang pasti ketika kalian mulai entrepreneurship, ya carilah mentornya. Jangan misalnya gini, ini banyak sekali yang kesalahan startup gitu ya. Kalian yakin bisa masak gitu, tapi pertanyaannya berapa lama kalian bisa menjadi jago masak gitu. Kadang-kadang kan otodidak aja YouTube gitu, 1 tahun baru bisa jago masak. Tapi kalau misalnya kalian diajarin mentor, kalian bisa 3 bulan lebih jago masaknya. Itu kan jadi mengurangi waktu 7 bulan yang habis untuk otodidak gitu. Nah itulah makanya pentingnya mentor, supaya kalian tidak mengurangi kesalahan. Seperti itu sih kira-kira. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi lebih cepat, lebih baik, lebih cepat kaya. Biar bisa nikah ya, punya sinamot gitu. Aduh. Oke, kita dua pertanyaan terakhir nih. Singkat aja sih kayaknya nih Bang. Gimana meyakinkan tim bahwa bisnis ini akan grow di tengah ketidakpastian akan stability bisnis kita untuk long term? Oke. Gimana? Untuk meyakinkan tim ya pasti, saya juga punya masalah saat ini seperti itu. Tapi saya melihat
orang yang jiwanya founder dengan orang yang jiwanya karyawan itu beda sekali. Kalau orang yang jiwanya karyawan, mau perusahaannya bangkrut besok, mau hari ini bangkrut, dia nggak peduli gitu. Yang penting gaji saya dibayar, urusan saya legal, saya di keuangan, masalah undang-undang Detnakernya saya beres dengan perusahaan itu, dan saya nggak peduli, dan saya akan ke tempat usaha lain gitu ya, untuk menyambung hidup saya. Nah, kalau kalian punya jiwa yang entrepreneurship, kalian akan berkorban. Kayak saya nih ya, gaji saya bisa lebih kecil daripada gaji karyawan saya. Gaji saya loh. Misalnya gaji karyawan saya itu 15 juta ya, gaji saya 2 juta. Itu harus kalian berani, karena kalian harus berani mengambil resiko. Ini akan besar. Ketika besar sahamnya naik, gaji karyawan saya masih 17 juta, inflasi 20 tahun misalnya, gaji saya udah 300 juta dalam 1 tahun. 1 bulan misalnya. Itu kan resiko ya. Misalnya kalau kalian jadi karyawan gitu ya, gaji saya 15 juta di awal. Oke, 5 tahun inflasi paling 25 juta. Tapi kalau pengusahanya naik terus ya bisa aja dari tadinya dia 2 juta gajinya. Di awal pertama, di 5 tahun terakhir, 1 bulan bisa 1 miliar. Nggak ada yang tahu kan. Karena si karyawan itu nggak pernah mau tahu untungnya perusahaan berapa. Yang penting dia kerja. Dan dia nggak pernah mau ngambil resiko kegagalan itu. Nah, yang mikirin kegagalan itu adalah si pengusahanya. Dan kalaupun pengusahanya bisa 10 kali lipat gajinya karyawan nggak bakal marah. Karena memang itu udah sewajarnya gitu. Nah, kalau gaji foundernya lebih kecil dari karyawan juga nggak bakal marah. Tapi pertanyaannya, foundernya marah nggak? Nah, itu kembali lagi ke diri kalian kan. Karena yang saya lihat juga di awal startup di zaman dulu, itu ya kayak Bukalapak saya tahu ya, dulu dibilangnya si foundernya bilang karyawannya ada yang kabur dari kosannya, nggak jelas nih katanya startupnya gitu kan. Terus ada yang masih mau join gitu kan. Terus ada yang bilang, yakin nih idenya nih kata dia. Ya udah kalau yakin kita terus, tapi kayaknya disuruh orang tua saya kerja yang lebih bagus karena saya lulusan ITB misalnya, kata si Jaki dulu gitu tuh sama temennya itu. Temennya ngomong gitu sama Jaki, akhirnya dicabut juga kan, karena dia malu. Dia lulusan ITB tapi kerjanya nggak jelas nih di kos-kosan. Gitu. Ketika meledak jadi unicorn ya temennya kan, wah kaget gitu. Nah itulah yang punya mentalnya founder gitu. Nggak harus kita berpikir di awal misalnya gaji saya 500.000, gaji karyawan saya 3 juta gitu. Kejam banget ya karyawan saya gitu misalnya mikirnya. Itu nggak perlu kayak gitu. Karena memang ya yang dilakukan seorang entrepreneurship adalah selalu mengalah dan dia bisa membayar orang gitu. Itu yang dilakukan. Karena saya dulu pernah nonton cerita lucu ya, di video lucu. Jadi kalian pasti tahu ya Bill Gates, pendirinya Microsoft, Windows. Jadi dia diwawancarain, di sebelahnya ada si Bill Gates, sebelahnya lagi ada direktur IT-nya gitu, si Bill Gates. Si Bill Gates nanya, si moderatornya nanya ke direktur IT-nya begini, saya lupa namanya, dibilang begini, siapa yang paling pinter, kamu atau Bill Gates? Nah, direktur IT-nya bilang, yang paling pinter saya lah. Kalau bukan saya yang bikin command prompt, Bill Gates mana bisa kaya sampai sekarang, kata dia begitu kan. Kalau bukan saya yang bikin command prompt, kata dia, tools command prompt-nya, kata dia. DOS-nya itu kan. Mana bisa Bill Gates kaya sekarang, kata dia gitu kan. Nah, terus ditanya lagi ke Bill Gates-nya, siapa yang paling pinter? Bill Gates atau pembuat teknologinya, direktur IT-nya. Nah, Bill Gates cuma bilang, ya saya lah yang paling pinter. Kenapa Bill Gates yang paling pinter? Ya sekarang kalau ditanya orang-orang yang punya Microsoft ya apa? Ya Bill Gates lah, berarti kan Bill Gates yang paling pinter. Ya itulah yang lucu-lucuannya gitu loh. Meskipun orang tahu yang bikin itu sih itu, tapi yang tahu banyak orang kan yang bikin kan Bill Gates gitu. Itu ya gitu. Oke, banyak banget nih Bang pertanyaannya.
tertarik semua nih, kayaknya pengen tahu, ya pada pengen mulai bisnis semua apa gimana ya ini. Karena udah jam segini juga ya Bang, udah jam 8.20. Mungkin yang terakhir aja Bang, Bang Hansen boleh share atau kasih tips atau motivasi buat teman-teman yang join hari ini, gimana biar tetap semangat dalam mencapai mimpi-mimpinya atau memulai bisnis gini. Oke, yang pasti biar tetap semangat itu kalian deketin komunitas-komunitas seperti Bonapa Sogit Mengajar, rutin lah kalian tuh cari kembangkan ilmu kalian sedini mungkin. Tiap hari gunakan waktu sebaik-baiknya. Jadi jangan kurangin lah mainnya. Main boleh, tapi kalau bisa main sambil belajar gitu kan. Dan perbanyak ide, juga banyakin belajar nih kayak di Bonapa Sogit Mengajar. Mungkin misalnya kalau Bonapa Sogit Mengajar cuma 2 minggu sekali, terus ke platform lain gitu. Itu supaya kalian punya wawasan yang cepat gitu loh, karena perkembangan informasi saat ini kan cukup cepat ya, apalagi sosial media, Instagram. Kurangin yang berbau-bau hoax, tetap positive thinking, apalagi pandemi sekarang ini kita nggak tahu sampai kapan selesainya. Dan juga kalau ditanya banyak nggak perusahaan yang bangkrut, banyak. Pertanyaan kedua, banyak nggak perusahaan yang naik? Banyak banget. Salah satunya perusahaan teknologi, dan kalian harus ke sana gitu, ke arah sana. Yang paling penting adalah kalian tadi mulai. Itu kata-kata terakhir dari saya. Jangan lupa selalu starting atau mulai gitu toh. Kata keramat dari Bang Hansen ya, jangan lupa memulai. Ya. Nggak terasa, menarik sekali pembicaraannya. Nggak terasa nih waktunya, masih banyak lagi pertanyaan yang belum bisa kita jawab. Bang Hansen tadi udah banyak sharing ya, ada banyak informasi-informasi baru yang kita dapat. Semoga bisa jadi inspirasi dan motivasi ya buat teman-teman yang hadir di event kita hari ini. Terima kasih Bang Hansen untuk sharingnya yang sangat menarik sekali ya di Bonapa Sogit Mengajar hari ini. Terima kasih Bang. Ya, sama-sama toh. Terima kasih teman-teman semuanya yang udah nyimak dari tadi. Semoga salam sehat selalu ya, Horas. Ya. Semoga usaha dan bisnisnya, pekerjaan Bang Hansen semuanya makin sukses ke depannya. Amin, terima kasih banyak toh. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain, teman-teman fasilitator atau kru ada yang ingin disampaikan, silahkan. Ya, jadi buat teman-teman makasih banget yang udah tetap stay, dan makasih banyak buat ilmu-ilmunya dari Bang Hansen. Mau ngingetin aja buat teman-teman tetap ngikutin update-update dari kita terkait untuk event ataupun itu sharing tentang ilmu-ilmu kayak gitu di sosial media kita. Teman-teman tetap ikutin terus update dari kita, karena kita bakal tetap ngadain event sekali 2 minggu gitu. Dan kalau teman-teman punya kenalan gitu ya mungkin, atau mentor gitu ya yang ingin yang bersedia mungkin untuk jadi speaker di Bonapa Sogit Mengajar, boleh juga hubungin kita melalui Instagram atau langsung ke WhatsApp juga boleh. Gitu sih. Oke, paling gitu aja. Thank you banget buat teman-teman semua. Have a nice day. Thank you. Jangan lupa follow Instagram akun kita di Bonapa Sogit Mengajar, dan jangan lupa juga buat subscribe dan nonton YouTube kita di Bonapa Sogit Mengajar, karena kita bakal sharing informasi-informasi menarik di sana. So, sekian dari kami. Terima kasih.